Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas akuntansi atas interest bearing notes. Sekarang kita membicarakan interest bearing notes. Misalkan PT-MG pada tanggal 1 Januari 2017 memberi pinjaman pada PTM dan menerima notes receivable jangka waktu 3 tahun nominal 100 juta rupiah. Tarif bunga notes 10% per tahun diterima setiap 31 Desember, sementara itu tarif bunga pasar untuk notes yang serupa sebesar 12% per tahun. PT-MG membayar ke PTM sebesar present value notes tersebut. Untuk menghitung present value notes tersebut, jumlah uang yang akan diterima kembali oleh PT-MG, yaitu nominal notes sebesar 100 juta rupiah di akhir tahun ketiga, dan bunga yang diterima selama 3 tahun, harus di present value dengan menggunakan tarif bunga pasar yaitu 12% per tahun. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama kali dihitung present value dari nominal, yaitu 100 juta dikali dengan diskon faktor sebesar 0,71178 yang berasal dari tabel present value satu jumlah, kolom 12%, baris ketiga, sehingga dihasilkan present value dari nominal sebesar Rp70.178.000. Selanjutnya kita hitung present value dari bunga yang diterima selama 3 tahun, yaitu 10 juta pada akhir tahun pertama, 10 juta pada akhir tahun kedua, dan 10 juta pada akhir tahun ketiga dengan cara 10 juta rupiah dikali dengan diskon faktor sebesar 2,40183 yang berasal dari tabel present value annuitas, kolom 12%, baris 3. Sehingga menghasilkan present value sebesar 24.018.300. Sehingga kalau dijumlah, present value dari notes adalah 95.296.300 rupiah. Sehingga ada diskon sebesar 4.703.700 rupiah. Selanjutnya, jurnal yang dibuat pada saat penerbitan notes atau pada waktu PT-MG menerima notes adalah notes receivable di debit 95.296.300 dan cash di kredit sebesar 95.296.300 yang merupakan present value dari notes tersebut. Sekarang kita membicarakan perhitungan pendapatan bunga, amortisasi diskon, serta jurnal pada waktu menerima bunga. Perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi diskon dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut. Seperti tampak pada layar, tabel amortisasi diskon terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah keterangan, berikutnya adalah kolom untuk mencatat uang yang diterima, berikutnya kolom pendapatan bunga, serta diikuti dengan kolom diskon yang diamortisasi, serta kolom yang terakhir adalah nilai buku atau carrying amount dari notes. Uang yang diterima
sebagai bunga pada akhir tahun pertama adalah 10 juta rupiah. Dan ini dimasukkan di kolom cash receipt. Selanjutnya, pendapatan bunga dihitung dengan cara 12% dikali dengan 95.196.325 yang merupakan nilai buku pada awal tahun amortisasi ini. Sehingga dihasilkan pendapatan bunga sebesar 11.423.559. Selanjutnya, amortisasi diskon ditentukan dengan cara membandingkan antara uang kas yang diterima dengan pendapatan bunga, sehingga selisihnya dicatat di diskon yang diamortisasi sebesar 1.423.559 rupiah. Selanjutnya dibuat jurnal. Jurnal yang dibuat adalah cash di debit sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari kolom cash receipt. Notes receivable di debit 1.423.559 rupiah yang diambil dari kolom amortisasi diskon. Kemudian interest revenue dikredit sebesar 11.423.559 rupiah yang diambil dari kolom pendapatan bunga. Pada tahun yang berikutnya, yaitu tahun 2018, akhir tahun, dibuat jurnal yang sama, hanya jumlahnya beda. Cash di debit 10 juta diambil dari kolom cash receipt. Notes receivable di debit 1.594.386 rupiah diambil dari diskon amortize, dan interest revenue dikredit sebesar 11.594.386 rupiah yang diambil dari kolom pendapatan bunga. Pada akhir tahun ketiga, perusahaan menerima bunga dan pelunasan notes. Jurnal yang dibuat adalah cash di debit 10 juta rupiah, notes receivable di debit 1.785.730 rupiah, interest revenue dikredit sebesar 11.785.730 rupiah. Jurnal ini untuk mencatat amortisasi diskon untuk tahun yang ketiga. Terkait dengan penerimaan nominal wesel, maka dibuat jurnal dengan mendebit cash 100 juta rupiah dan notes receivable dikredit sebesar 100 juta rupiah. Sekian dan terima kasih.